kabar? Terima kasih sudah selalu ada di channelnya Lucia Sutrisno yang selalu ngomongin tentang tarot. Tapi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol ini dengan sahabat-sahabat saya. Dan kebetulan kita bertiga, zodiaknya beda-beda. Ada Tari, zodiaknya Libra. Dan ini nih, Bapak ganteng yang satu ini adalah pemilik dari tempat yang cantik ini loh. Namanya Bapak. Saya dengan Guntur. Dengan Bapak Guntur. Oke, saya ini ada di Wong Kopi 88 di daerah Pekayon, Bekasi. Tempatnya keren dan kalian boleh datang ke sini yang ada di sekitar sini ya, sekitar Bekasi, Jakarta Timur, Kalimalang gitu, Galaksi. Nah, dekat-dekat situ boleh mampir ke sini ya. Makanannya enak-enak ya di sini. Ada bakmi apa tadi? Bakmi Rudi. Iya. Itu kayak nama guru saya yang galak dulu deh. Oke, bakmi Rudi. Padahal namanya Gilang. Kenapa jadi bakmi Rudi? Oh, kita nggak ngomongin itu. Oke, kita tetap aja ngomongin tentang tarot dan zodiak karena dua orang ini kebetulan pengen tahu, kayaknya sih pengen tahu ngapain sih si Lucia ngomongin tarot, ngomongin apa zodiak gitu. Siapa dulu nih mau nanya? Aku boleh tanya Mbak? Boleh. Tari dulu, Tari. Baru sih sejak kapan mulai bisa mau baca tarot? Sejak kapan saya baca tarot? Pertama kali sih 2008 sampai 2009-2010. Habis itu saya nggak baca lagi. Soalnya ya ada satu dan lain hal lah gitu. Kartu tarotnya saya buang. Padahal waktu itu yang minta baca tarot saya sih banyak juga gitu. Ada lagi pertanyaannya dari Bapak Guntur, coba. Saya sebetulnya belum terlalu paham ya mengenai tarot ya, apa aja yang secara global yang bisa dibaca gitu. Intinya apa sih Mbak dari kartu tarot itu yang ingin dijelaskan ke orang yang ingin bertanya itu? Oh gitu, oke. Jadi gini ya, Pak Guntur dan Ibu Tari. Biasanya orang yang mampir ke channel saya itu mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di benaknya dia. Entah itu tentang relationship, atau tentang keuangan, atau tentang, ya kebanyakan sih tentang cinta-cintaan gitu Pak Guntur. Dia sedang dengan siapa, terus ada masalah begini dan begitu, dan itu akhirnya mendapatkan pesan atau jawaban dari si tarot gitu. Nah, kalau tarotnya sendiri itu biasanya kalau zaman-zaman dulu memang digunakan untuk meramal gitu ya. Oh, iya. Ya, tapi kalau saya sendiri, saya nggak bilang bahwa saya ini fortune teller, saya peramal, bukan. Karena kalau saya bisa ngeramal, hidup saya nggak seperti ini. Hidup saya jauh lebih baik dari ini. Tapi ini juga udah bersyukur banget, udah baik banget hidup saya. Tapi maksudnya gini, kalau saya menggunakan kartu tarot ini adalah untuk memang memberikan solusi atau mungkin jawaban yang perlu saya sampaikan ke orang tersebut yang menanyakan kepada saya. Mau diambil atau enggak, itu masalah orang tersebut ya, bukan masalah saya. Saya cuma ngebacain doang. Habis itu dia mau ambil, dia mau percaya, mau enggak, terserah. Dan saya tidak pernah memberikan keputusan untuk hidup seseorang. Maksudnya gini, kalau ada orang yang bertanya, dia jodoh saya bukan sih, ya terserah Tuhan. Itu bukan urusan saya. Jodoh atau tidak urusan Tuhan. Atau misalnya gini, haruskah saya melanjutkan hubungan ini? Itu juga bukan masalah saya, bukan keputusan saya. Keputusannya adalah pada orang tersebut. Saya hanya membeberkan, ini loh cerita hidupmu, ini loh mungkin jawaban yang kamu cari, tapi segala keputusan tetap tanggung jawab si orang tersebut. Gitu. Baru sih mau tanya, tarot itu apakah bisa dipelajari dan apakah hanya orang yang dapat gift atau kamunya yang boleh bisa belajar? Gitu. Apakah tarot bisa dipelajari? Bisa, sangat bisa. Dan banyak sekali sekarang boleh di Google ada yang namanya tarot course gitu ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri. Ada juga pembaca-pembaca tarot yang memberikan training-training semacam ini. Bahkan ada juga saya pernah lihat kayak kumpulan psikologi gitu, psikolog-psikolog
tapi ada juga dia punya ini khusus tarotnya juga. Jadi ya sebenarnya tarot itu bisa dipelajari karena apalagi zaman sekarang ya udah model internet udah maju banget. Itu ketahuan sih, misalnya contoh aja nih kartu Eight of Sword nih, kartu Eight of Sword ini artinya apa? Google aja, nanti si Google akan ngasih tahu ini artinya apa. Masalahnya adalah ya kalau dia tahu ini artinya apa terus dihubungkannya kemana kan gitu ya kan, artinya bisa ada di Google, tapi dihubungkannya kemana itu memang perlu latihan atau mungkin juga gift ya. Jadi maksudnya kalau saya sendiri, saya nggak pernah ikut kursus, hanya dulu saya pernah ketemu sama pembaca tarot tahun 2008 itu, dan dia bilang gini, Mbak Lucy, saya lihat Mbak Lucy itu orangnya sensitif dan bisa membaca energi orang. Saya gini, kenal juga enggak, tiba-tiba dia ngomong seperti itu ke saya gitu kan. Terus saya bilang, maksudnya apa Mas? Ya dia cowok ya. Terus iya maksud saya Mbak Lucy itu sebenarnya punya bakat untuk membaca yang seperti ini. Barulah dia menyuruh saya membeli kartu tarot waktu itu juga yang seperti ini ya, ini klasik ya. Ini White Reader Tarot, Reader White Tarot ini kartu klasik. Saya punya ini dulu dan saya beli kartu tarot itu, kemudian saya mulai membacanya gitu. Dan akhirnya saya mempelajari sampai ke zodiaknya. Gitu. Nah, apa hubungannya Mbak? Kartu tarot sama zodiak? Hubungannya baik-baik saja. Cuma teman biasa. Cuma teman biasa. Belum ada cinta apa sih? Ini kenapa lanjut ke situ? Oke gini. Sebenarnya hubungannya tuh sangat erat ya. Karena semua yang ada di tarot ini melambangkan si zodiak-zodiak tersebut. Gitu. Jadi memang harus dihubungkan dengan zodiak kalau kita mau ngebaca tarot secara dalam. Gitu, karena saya bisa nyontohin nggak ya? Oke. The Empress misalnya, ini kartu The Empress ini sering dilambangkan sebagai Virgo. Virgo itu The Empress. Ini contoh-contoh aja seperti itu. Jadi memang kartu-kartu ini dihubungkan dengan si zodiak tersebut untuk bisa membacanya lebih dalam. Gitu kira-kira. Nah, Mbak Lucy, yang aku lihat ya, ini kan di meja ini banyak sekali nih macam-macam kartu tarot. Saya punya 9. Apakah di setiap kartu ini punya arti dan maksud yang berbeda-beda? Oke. Kapan ini dibacakan? Kapan dibacakan? Oke. Jadi gini, kalau tarot deck, ini namanya tarot deck, ini ada 78 kartu. Ini sebenarnya adalah pengembangan dari kartu remi. Tahu kan kartu remi ada skop, terus hati, terus apa lagi tuh? Wajib, terus apa lagi? As, bukan, maksudnya yang 4 kan ada 4 kan? Ya, hati, wajib. Pasti biasanya main apa ya? Sih itu namanya. Iya ya, bingung kan? Keriting itu apa? Keriting, ya keriting. Oke, Wajib. Ya, pokoknya itulah ada 4 kan. Nah, 4 itu sebenarnya melambangkan 4 elemen. 4 elemen dari bagan kehidupan manusia. Jadi yang seperti selalu saya bilang, 4 elemen itu ada api, tanah, udara, air. Ini harus begitu ya, urutannya harus seperti itu. Karena apa? Mulai dari api. Api itu ada zodiak Aries, kemudian Leo, kemudian Sagittarius, dan seterusnya elemen-elemen seperti itu. Nah, karena si kartu tarot itu tadi adalah penggambaran lebih dalam dari si kartu remi tadi, ya seperti itulah yang ada di sini. Gitu loh. Si 4 elemen itu tadi ada di sini. Tapi memang nggak sama kayak si kartu remi. Kalau si kartu remi tadi ada apa? Wajib, hati, keriting, sekop ya, itu akhirnya berhasil. Oke. Yang di sini itu ada sword, ada yang namanya pentacles, ini elemen tanah. Pentacles ini bicara tentang keuangan, karir, ini pentacles ya. Jadi elemennya tanah. Kemudian ada lagi cups. Cups ini air, elemen air, tentang cinta. Asik. Ada wand.
Kalau Won ini adalah elemen api. Yang tadi tuh Leo, Sagittarius, Aries nih api. Satu lagi Sword. Sword itu pedang. Terus nanya lagi, kenapa sih kok ada pedang, ada kenapa ya? Dari sononya begitu ya. Gitu. Aduh, mana tuh pedangnya? Atau lah, adalah pokoknya yang pedang itu adalah elemen dari udara. Gitu. Kira-kira. Apalagi nih yang mau ditanyain? Ini Mbak, kan Mbak udah maksudnya udah cukup lama ya baca dari tarot ini. Lumayan. Kira-kira pernah nggak ada orang yang datang ke Mbak baca tarot terus kemudian datang lagi, oh ternyata yang dikatakan itu benar atau ternyata yang dikatakan itu salah gitu. Jadi seberapa besar persennya kemungkinan terjadi gitu? Kemungkinan terjadi. Waduh. Nih, perlu diluruskan bahwa saya tidak meramal. Itu satu, ya kan? Kalau dibilang benar atau tidak, biasanya gini, orang datang ke saya itu menceritakan, oke, gini deh. Kita bagi dua. Dulu waktu tahun 2008 sampai 2009, orang memang datang untuk saya untuk, ya dalam tanda kutip deh ya, meramal. Gitu. Mbak, saya punya rumah yang nggak laku-laku dijual. Kenapa? Saya buka tarotnya. Kayak gitu. Dan kalau masa lalu itu, kemungkinan benernya, ya banyak banget gitu. Jadi kayak orang yang datang ke saya selalu balik lagi karena bilang memang benar gitu apa yang saya katakan dulu ya. Kenapa saya akhirnya buang kartu saya? Karena waktu itu saya ngerasa saya udah mulai terjebak di mana orang datang ke saya terus karena minta diramal, dan saya nggak kepengen banget jadi peramal gitu. Kayaknya peramal itu buat saya sesuatu yang ya kayak mendahului takdir, mendahului Tuhan gitu. Jadi saya nggak suka. Jadi saya ngerasa ini orang kayak memanfaatkan saya untuk meramalkan sesuatu gitu. Dan dia selalu datang terus. Jadi kayak saya ngerasa nggak bagus nih gitu. Akhirnya saya beneran buang gitu. Nah kalau yang sekarang memang saya batasi. Kalau ada orang minta diramal, saya nggak mau. Saya bilang saya tidak meramal gitu. Saya lebih pada healing. Jadi kayak saya punya sakit hati nih ceritanya, bukan sakit hati, jadi gini, saya punya hubungan nih, kenapa sih hubungan saya sama dia begini? Begitu saya kartunya saya tebar, saya tahu apa masalahnya. Jadi itu yang disebutkan. Oh, kamu punya sakit hati dengan masa lalu, oh kamu punya masalah dengan si mantan, kamu punya masalah dengan orang tua, nah kayak gitu-gitu. Dikonsultasi lah. Iya, jadi lebih seperti itu. Jadi lebih seperti mencari solusi dari sebuah masalah gitu. Nah Mbak Lucy, aku kan belum pernah sama sekali ya dibaca gitu. Sekalipun dengan kartu tarot. Dan aku selama kenal Mbak, aku sama sekali gak pernah tahu bahwa Mbak bisa membaca kartu tarot. Oke. Dan pada akhirnya kita ketemu, aku jadi tahu Mbak baca kartu tarot. Nah, ketika aku tahu bahwa zodiak itu bisa dibaca kartu tarot, aku jadi tahu bahwa bintang aku tuh Libra. Jadi ternyata Mbak mulai membaca di luar dari apa yang pernah aku pikirin. Artinya bahwa Venus aku ini, ascendant aku ini, nah itu jujur pada saat Mbak menjelaskan itu aku sama sekali tidak tahu. Tidak tahu sebelumnya. Maksudnya apa gitu? Dan apa itu ternyata itu mengikuti satu zodiak. Iya, betul. Jadi memang di bagian kehidupan manusia tuh nggak cuma satu zodiak aja ya. Bahkan ada 12 yang namanya 12 houses atau 12 rumah gitu. Nah, masing-masing rumah itu merepresentasikan sesuatu. Jadi misalnya Venus itu tentang percintaan, kemudian ada rumah ke-1, rumah kedua, ketiga. Saya sendiri kalau mau ngapalin gitu rempong lah ya, susah. Tapi ada bukunya, jadi bisa lah dibaca-baca terus. Itu ada tentang keuangan, relationship kepada saudara, keluarga, kemudian ada tentang mood atau perasaan kita. Jadi semua rumah-rumah itu sebenarnya memang kita miliki, semua orang miliki. Dan di setiap rumah itu ada zodiaknya masing-masing. Gitu, makanya kalau dibilang ada asendan itu adalah tampilan luar kita. Misalnya saya ini Virgo tapi asendan saya Scorpio. Jadi orang nggak ngelihat saya sebagai si Virgo, tapi oh dia orangnya keras misalnya gitu ya. Scorpio keras,
dia Scorpio. Oke, atau saya ascendanya Libra. Libra itu orang yang nggak bisa secara tepat untuk mengambil keputusan, dipikir-pikir, ditimbang-timbang. Nah, itu Libra. Kalau ascendant saya Libra, saya akan terlihat seperti Libra, walaupun sebenarnya saya Virgo, misalnya seperti itu. Kemudian tadi disebut apa, ada Venus. Venus itu tentang percintaan. Venus saya di mana? Misalnya Venus saya di Cancer. Cancer itu orangnya yang mengikuti alur, ya, go with the flow. Ya seperti itulah relationship saya dengan pasangan saya. Nah seperti itu kira-kira penjelasannya. Gitu. Jadi bahwa ternyata misalnya nih kita berteman dan teman kita tuh satu bintang, satu zodiak, nanti ternyata kita bertolak belakang. Iya, itu berarti ascendannya beda, moonnya beda, kemudian Venusnya beda, seperti itu. Dan terus terang aja, dulu nih ya, zaman dulu, ini kan dari Eropa ya si tarot ini. Zaman dulu kan orang tuh datang ke dukun ya. Nah dukunnya tuh bukan tarot. Dan ya segala sesuatu kan harus ada hitam dan putih ya. Segala sesuatu itu pasti ada bagus, ada jeleknya gitu ya. Jeleknya adalah bahkan si tarot ini bisa membuat satu keluarga hancur, bisa membuat satu perkawinan berantakan, bisa hubungan putus hanya karena tarot. Itu jeleknya. Karena orang dulu percaya gitu, kalau si dukunnya bilang, oh kamu gak cocok sama dia, jangan nikah, kamu gak jadi nikah. Atau oh iya pantesan aja keluarga kamu gak beruntung karena pasangan kamu itu tidak memberi kamu keberuntungan. Lihat aja tarotnya begini. Hah, putus beneran gitu loh. Zaman dulu itu seperti itu. Itulah sisi gelapnya tarot. Makanya saya selalu bilang sama kalian semua yang selalu baca tarot, jangan tergantung sama tarot. Kalian boleh DM ke saya untuk nyeritain masalah kalian, sharing gitu, saya juga kasih masukan. Tapi kalau baca tarot sekali aja. Habis itu kalau orang minta saya baca tarot lagi, saya bilang enggak. Jangan tergantung sama tarot. Gitu. Apalagi yang minta diramal. Saya bilang ngapain kita pengen tahu masa depan gitu. Masa lalu itu udah kita tinggalin, udah lupain aja. Masa sekarang ini yang penting, justru kita berbuat segala sesuatunya yang terbaik di hari ini, saat ini. Masa depan urusan Tuhan, jadi nggak usah kita mereka-reka. Berjaga-jaga boleh, tentu saja, tapi antisipasi boleh. Tarot juga mungkin ini jadi media untuk antisipasi, tapi jangan juga kepikiran, karena nanti jadi sugesti. Begitu kepikiran malah kejadian bener. Kayak gitu kira-kira. Oke, gimana nih ngobrol-ngobrolnya? Kapan-kapan kita ngobrol lagi kali ya, lucu ya. Wawasan juga mengenai tarot, yang belum tahu, yang masih awam ya. Yang masih awam, oke. Jadi gitu ya. Ini memang di sini hashtagnya adalah untuk Virgo, kemudian karena dia Libra, kemudian Scorpio untuk gila. Namanya Giri Guntur sama G-nya ya. Saya suka ganti nama orang ya. Dari tadi saya udah bertanya sama dia 5 kali. 1 kali lagi saya dapat payung. Oke deh. Hashtagnya memang itu, tapi ini boleh dilihat siapa aja ya. Dan kita ngomongin tentang tarot, kemudian zodiak dan relasi. Ini agak-agak outdoor ya, jadi suaranya kenceng banget. Oke, sekali lagi untuk kalian yang ada di daerah Bekasi, silakan mampir ke kafenya Bapak ini, ownernya Wok Kopi 88. Wok Kopi 88 di jalan apa? Jalan Pulau Ribung, Pulau Ribu, Ruko Peninsula, di Ruko Peninsula nomor 1 di daerah Pekayon ya. Oke, di sini makanannya enak, tempatnya enak, minumannya enak, pokoknya serba oke. Kopinya juga enak dan bisa buat foto-foto Instagramable. Ya, katanya gitu ya kalau anak milenial ya. Oke deh. Ada ini ya, musiknya juga ya. Ya, ada live musik setiap musiknya malam Sabtu dan malam Minggu. Oke, setiap malam Sabtu dan malam Minggu ada live musiknya. Oke, baiklah, sekian dulu ya kalian. Terima kasih udah selalu support saya di channel saya, Lucia Sutrisno. Tetap berbahagia, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye.